Namo Sakyang Adi Budaya, Namo Budaya. Saudara-saudara sedharma yang terkasih, yang saat ini berada di rumah masing-masing, dan pada malam hari ini adalah malam kita sama-sama untuk belajar, berbagi pengetahuan dan juga sharing ya. Malam hari ini sudah seperti biasanya hari-hari sebelumnya ya, sebelum terjadi wabah COVID-19, kebaktian malam Senin atau hari Minggu malamnya bersama-sama berkumpul, lalu melaksanakan puja bakti dan juga mendengarkan dhamma. Namun saat ini ibu bapak, saudara-saudara terkasih di dalam dharma berada di rumah masing-masing, tapi tetap bersemangat untuk terus belajar, meningkatkan kualitas batin dengan pengetahuan dhamma, sehingga dengan harapan wabah COVID-19 yang sedang menimpa dunia dan juga negara tercinta kita, Republik Indonesia, dapat segera berlalu dan segera kita dapat beraktivitas normal seperti sedia kala. Ibu bapak dan saudara-saudara sedharma, malam hari ini sharing dhamma live streaming melalui Facebook Dhammika Sukadana, dan temanya yaitu social distancing and stay at home. Ini tema yang saat ini tentu kita butuhkan ya. Lalu bagaimana kita sebagai umat Buddha dapat melihat secara dharma sebuah kondisi etika sosial di masyarakat untuk dapat kita laksanakan dengan baik sebagai umat Buddha yang taat kepada aturan-aturan yang sudah dihimbau oleh pimpinan kita negara Republik Indonesia. Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, saat ini kita semua umat Buddha maupun masyarakat dunia dan Indonesia harus menghadapi kondisi yang tidak nyaman karena wabah COVID-19. Setiap orang mengalami kondisi-kondisi tersebut, atau mungkin ada yang sama sekali tidak merasakan takut ya. Ada yang takut, ada yang tidak takut, atau ada orang yang memang menghadapinya semuanya dengan bijak, tanpa kekhawatiran, tanpa kegelisahan, akan tetapi tetap melakukannya dengan cara bijaksana. Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sekarang di era teknologi yang cukup berkembang pesat, bahkan dari daerah sampai ke kota, dari anak-anak sampai orang dewasa, kakek nenek dapat mengakses teknologi. Terutama yang saat ini kita nikmati yaitu Facebook ya. Merupakan sebuah keuntungan juga ketika perkembangan zaman ini maju dengan baik dan pesat, lalu kita bisa menggunakannya dengan positif, mendengarkan dhamma secara online, mengakses pengetahuan-pengetahuan yang lain ya. Tetapi apabila kita tidak bijak menggunakan teknologi, juga akan membawa kondisi yang tidak membahagiakan, yang justru mendorong seseorang itu kepada bencana
Nah, Ibu Bapak, informasi-informasi yang berada di media sosial yang saat ini berkembang tentang berita-berita kondisi perkembangan wabah COVID-19 yang berada di Indonesia, ya, tentu ini akan dapat kita lihat, dapat kita baca di media sosial yang sudah cukup maju, ya, dengan berbagai macam berita-berita yang dapat mudah kita akses. Tentu kita sebagai umat Buddha harus belajar untuk menelaah, melihat dengan baik apapun yang berada di media sosial, untuk lebih cermat, hati-hati menge-share, membagi berita apapun agar tidak menimbulkan kondisi-kondisi yang tidak nyaman bagi kita sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, pentingnya selektif di dalam bermedia sosial itu tujuannya adalah agar kita tidak termakan kegelisahan, hal-hal yang memang berita itu, apabila berita itu tidak tepat. Kenapa? Sekarang juga sudah bertebaran banyak, apakah itu umat Buddha yang menjadi ahli-ahli virus mendadak, lalu menyimpulkan dengan berbagai macam pengalamannya yang tidak jelas. Artinya apa? Kita bisa telaah itu begini, setiap orang itu memiliki pengetahuan atau skill masing-masing yang memang diasah dalam waktu yang lama atau terus menerus, sehingga apa yang menjadi keterampilannya itu adalah benar-benar keterampilan yang membawa manfaat banyak orang. Kita contohkan saja, seorang biksu itu bukan seorang ahli virus. Seorang biksu itu belajar buku, misalnya seperti saya, kurang lebih 17 tahun mengenakan jubah dari Samanera sampai menjadi biku. Yang dibaca itu adalah buku-buku seperti Tripitaka, buku-buku Buddhis, buku-buku tentang pesan-pesan nasihat dan sebagainya, dalam waktu yang begitu sangat panjang, sehingga apa yang saya sampaikan, apa yang saya bicarakan itu adalah mengenai filosofi Buddhism, jalan bagaimana menjalani hidup itu dengan bijak. Artinya apa? Apabila dia itu seorang ahli manajemen perdagangan, manajemen pendidikan, dia punya ahli sendiri. Seseorang yang berpendidikan sarjana pendidikan agama Buddha, dia harus menempuh pendidikan kurang lebih 4 tahun. Dan 4 tahun itu waktu yang begitu sangat lama untuk menjadi ahli guru di bidang pendidikan agama Buddha. Dan juga harus mengembangkan kembali ketika memang harus belajar menjadi S2, lalu ngambil menjadi dokter dan sebagainya. Ahlinya ahli apa? Bidang apa? Bidang agama Buddha, guru agama. Beda. Seorang ahli otomotif, dia harus sekolah tentang otomotif. Dokter juga berbagai macam jurusan, spesialisnya ada spesialis THT, jantung dan sebagainya, ahli virus dan sebagainya. Nah, maka dari itu pentingnya apa? Jangan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tidak pasti, yang tidak dapat kita pertanggungjawabkan, karena dasarnya kesimpulan itu harus disampaikan orang yang memang ahli. Siapa yang patut kita dengar sekarang sebagai umat Buddha? Pesan dari para pimpinan kita, pemerintah. Karena beliau-beliau itu kan akan membicarakan dan mengambil keputusan-keputusan, kesimpulan-kesimpulan itu dengan para pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya. Ini yang harus bijak kita sebagai umat Buddha.
Social distancing ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah. Stay at home adalah salah satu kebijakan dari pemerintah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menyelamatkan diri kita sendiri, dan juga orang-orang yang kita cintai. Siapa orang-orang yang kita cintai? Kalau saudara seorang ayah, orang yang sangat Anda cintai adalah istri, anak-anak, ibu yang ada di rumah. Maka protokoler atau SOP untuk menjaga kesehatan agar saudara, anak-anak kita itu yang ada di rumah, ya, anak-anak saudara yang ada di rumah itu tetap terjaga kesehatannya. Karena kesehatan itu, Buddha mengatakan apa? Kesehatan adalah harta. Kesehatan itu adalah hal yang sangat berharga, keuntungan terbesar. Kenapa? Kalau kita itu saat ini misalnya kita itu sebagai umat yang berani, oh saya tidak takut virus, mati kan memang sudah kehendak karma, gitu. Itu tindakan yang tidak tepat. Mati kan memang karma. Oh mati itu sudah kehendak dewa. Tidak. Tindakan yang tidak bijaksana. Paling tidak kita harus berpikir, kalau saya bisa mempertahankan jasmani ini, mempertahankan hidup ini dengan menjaga kesehatan agar tidak terjangkit penyakit, ya memang kita tidak terbebas dari penyakit, tapi paling tidak kita mampu mempertahankan dengan bijak agar kita itu lebih panjang usia dan bisa bermanfaat oleh orang banyak. Paling tidak oleh siapa? Saudara, keluarga dan sebagainya. Sehingga harus menjaga kesehatan, cuci tangan dengan baik. Ketika berpergian itu harus lebih steril dan sebagainya. Social distancing itu kan salah satu cara agar kita itu lebih hati-hati menjaga jarak. Hal-hal yang tidak perlu untuk kumpul-kumpul tidak usah kumpul. Tujuannya apa? Kita tidak tahu dengan siapa kita kumpul, dan orang yang sedang berkumpul dengan kita itu interaksinya dengan siapa kita tidak tahu. Dia sudah main keluyuran dengan siapa, berjabat tangan atau ngumpul dengan siapa, apa siapa tahu dia kumpul dengan orang yang memang sudah terjangkit virus tersebut. Tanpa disadari kita berinteraksi lalu kena, lalu setelah kita kena kita pulang ke rumah, anak, istri, orang tua semua kena. Ini bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah memang sudah dianjurkan oleh ahli-ahli kesehatan dari pemerintah dan sebagainya. Maka diterapkanlah yang namanya social distancing. Sampai kapan harus seperti ini, Bante? Sampai kondisinya lebih membaik, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Social distancing itu cara untuk menyelamatkan kita dari bahaya. Ada sebuah cerita. Ini cerita Jataka. Cerita Jataka ini menceritakan seorang raja kera. Raja kera ini bodhisattva. Si raja kera ini punya pengikut 80.000 pengikut. Nah, si raja kera ketika dia berada di hutan, dia berpesan kepada pengikut-pengikutnya yang jumlahnya 80.000. Dia berpesan begini, sahabat-sahabatku, para pengikut-pengikutku, hutan ini belum kita kenal. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di sini. Kalau nanti kalian menemukan buah, apabila buah itu belum pernah kalian makan, kalian jangan makan sebelum bertanya kepada saya. Pesan begitu. Kalau nanti kalian itu menjumpai danau yang ada airnya dan kalian ingin minum, apabila tempat itu
bukan tempat yang sudah pernah dikunjungi, jangan kalian minum di tempat itu sebelum bertanya kepada saya. Kalian tidak tahu apakah buah-buah itu beracun atau tidak. Kalian tidak tahu apakah di tempat itu, di danau itu, di sungai itu ada bahayanya. Maka kalian apabila ingin minum, apabila ingin makan buah itu belum pernah kalian makan sebelumnya, ya, tempat itu, danau itu, apabila kalian ingin minum, apabila tempat itu belum dijumpai atau kalian belum pernah minum di tempat itu, jangan minum di tempat itu dulu sebelum bertanya kepada saya. Ini pesan Raja Kera itu. Lalu suatu ketika para pengikut-pengikutnya, 80.000 kera ini, para pengikut-pengikutnya, ketika siang hari dia haus. Dan dia melihat sebuah danau yang begitu sangat jernih airnya. Danau itu sangat jernih airnya. Dan nampaknya segar sekali kalau diminum. Si kera itu bilang. Tapi kera itu mengingat pesan pimpinannya bahwa kita belum pernah minum di tempat ini. Ada baiknya kita bertanya kepada pimpinan kita dan kita tunggu pimpinan kita datang. Dari siang itu sampai sore itu diam semua, menunggu pimpinannya datang untuk bertanya tentang kondisi tempat tersebut. Dia anak buahnya semua diam, nunggu. Ketika pimpinannya datang, pimpinannya tanya, kenapa kalian semua diam di sini? Saya menunggu Anda, pimpinan kami. Kami tidak berani melanggar apa yang sudah diperintahkan sebelum saya bertanya kepada Anda sebagai pimpinan kami. Maka Bodhisattva memeriksa seluruh pinggiran sekeliling danau itu, diperiksa. Dia melihat jejak-jejak binatang yang minum di danau itu keliling, tetapi tidak ada satupun jejak binatang ketika menuju danau itu ada yang balik. Ada yang balik. Tidak ada jejak satupun. Nah, saat itu juga Bodhisattva ini berpikir, berarti di danau ini ada sesuatu yang sangat berbahaya. Maka dia menunggu. Muncullah raksasa dengan wajah yang seram. Ternyata raksasa ini adalah raksasa yang makan semua makhluk yang mendekat ke danau itu, baik itu kecil maupun besar. Begitu dia mendekat ke danau itu untuk minum, dia makan. Setiap makhluk yang mendekat ke air itu dan menyentuh air itu dimakan. Tidak ada yang selamat. Maka si Bodhisattva ini berpikir, bagaimana caranya agar anak buahku ini bisa minum tetapi tidak mendapatkan celaka. Maka dia buat cari alat, cari cara agar bisa minum di danau itu tetapi tidak mendekati danaunya. Tidak mendekati danau itu, menjaga jarak dari danau itu, dari air danau itu, menjaga jarak agar tidak ditangkap oleh raksasa itu. Tapi kita bisa hidup dan minum. Nah, saat itulah si Bodhisattva itu mencari bambu. Dengan kekuatan tekad kebajikannya, bambu itu untuk tidak memiliki ruas panjang. Itu panjang, semua kera 80.000 kera itu minum berkitar mengintari danau itu dengan menggunakan sedotan dari bambu itu dari jauh. Jadi tidak ditangkap. Artinya apa? Ketika kita itu juga sebagai umat Buddha
menaati aturan yang sudah diterapkan oleh pimpinan dengan tujuan untuk keselamatan kita semua, kesehatan kita semua. Staging, social distancing itu menjaga jarak agar kita jauh dari bahaya seperti kera-kera tadi, agar kita jauh dari bahaya. Dan stay at home, tujuannya untuk apa? Tujuannya agar kita itu juga jauh dari bahaya, keluar pada waktu, keluar kalau memang adalah sangat-sangat penting sekali, sangat penting sekali, dan memang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi disinilah kita sebagai umat Buddha itu dituntut untuk bijaksana, melihat untuk dengan cara pandang yang baik, dengan pengetahuan, dengan pemahaman, menganalisa dengan bijak, menganalisa dengan bijak. Semua yang sudah ditentukan oleh pimpinan-pimpinan kita itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Ketika kita itu menjadi orang yang mencintai diri sendiri, mencintai negara sendiri, ya kita harus bisa menjaga. Dengan mencintai diri sendiri berarti mencintai orang lain. Tapi kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita, bagaimana kita bisa menjaga orang lain? Bisa menjaga bangsa ini, bisa menjaga negara yang kita cintai. Dengan cara apa? Dengan menaati semua peraturan untuk kesehatan dan keselamatan kita. Ini sebagai umat Buddha. Contohnya sudah jelas di Jataka tadi. Di Jataka tadi. Untuk keselamatan kita sendiri dan juga keselamatan banyak orang. Buddha memesankan, menekankan kepada kita itu, ketika kita itu peduli terhadap diri kita sendiri, berarti kita peduli terhadap orang lain. Tapi ketika kita tidak peduli terhadap diri kita sendiri, berarti kita tidak peduli terhadap orang lain. Saat ini adalah saat di mana kita harus benar-benar saling membantu, saling menjaga satu dan yang lain. Apa yang bisa kita berikan, maka bantu dengan cinta dan welas hati. Kita sebagai umat Buddha itu adalah umat yang diajarkan bagaimana kita itu dasarnya adalah orang-orang yang berwelas asih, untuk berbagi, saling tolong menolong dengan yang lain. Apa yang bisa Anda beri dan Anda bantu, Anda bisa bantu mereka yang memang benar-benar membutuhkan. Ibu bapak dan saudara-saudara sedharma, kebajikan itu tidak ada batasnya. Kebajikan sekalipun kecil, kebajikan sekalipun kecil, wajib Anda lakukan ketika Anda benar-benar merindukan yang disebut kebahagiaan. Jangan meremehkan kebajikan itu walaupun kecil. Jangan meremehkan bahaya itu sekalipun kecil. Kebajikan sekalipun kecil itu Buddha memberikan ilustrasi air yang menetes di tempayan sedikit demi sedikit. Tes, 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 tes. Tempayan itu akan penuh dengan sendirinya. Begitu juga ketika kita itu sebagai umat Buddha melakukan kebajikan walaupun kecil, sedikit lama-lama akan menjadi banyak. Sebaliknya juga kejahatan, tindakan-tindakan yang tidak tepat, tindakan-tindakan yang bodoh. Oh, saya mah aman, kebal dari virus. Iya, kebal dari virus, masih sehat kebal. Nanti kalau sudah nggak kebal nangis. Kita itu kayak Bante ini kan bukan ahli virus, ya harus hati-hati. Saya bukan ahli virus, mengikuti perkembangan apa yang dinasehatkan oleh para pimpinan kita, oleh para pakar ahli yang di bidangnya memang sudah direkomendasikan
oleh lembaga yang bertanggung jawab, lembaga yang memang resmi. Ya kita harus ikuti itu. Tujuannya untuk apa? Agar kita itu benar-benar terbebas dari bahaya, terbebas dari bahaya. Itu kewajiban kita sebagai umat Buddha. Ketika kita itu menjadi warga negara Republik Indonesia yang baik, yang bijak. Ibu bapak dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kita sebagai umat Buddha itu fisik ini mudah sakit, tidak terbebas dari penyakit, sewaktu-waktu memang harus sakit. Tapi kalau bisa kita mempertahankan untuk tidak sakit secepatnya, ya dijaga. Agar apa? Agar kita bisa bermanfaat untuk orang lain, untuk saudara-saudara, untuk adik-adik, untuk sahabat, untuk orang tua, untuk orang-orang yang berada di dekat kita. Saat ini itu penting. Anda belajar. Kita harus lebih bersabar, kita harus lebih mawas diri. Saat ini kita itu berlatih kesabaran yang cukup, berlatih kesabaran yang penuh belas asih. Makanya Buddha bilang, kesabaran itu adalah cara bertapa yang baik, yang tinggi. Kalau baca Dhammapada 183. Saat ini stay at home ya, bertapa ya. Makan sehari sekali nggak apa-apa ya Pak, tidak apa. Yang penting sehat. Anda bisa makan sehari dua kali. Jaga batin agar tetap sehat. Batin ini penting. Kalau Anda semakin gelisah, semakin kacau, imun Anda juga akan semakin lemah. Rajin-rajin meditasi, rajin-rajin mengistirahatkan pikiran, agar badan kita juga menjadi sehat. Satu dengan yang lain saling menjaga. Doa, aspirasi untuk orang-orang yang memang terlibat di dalam kemaslahatan orang banyak, seperti para perawat, para dokter, aparat-aparat juga, semua lembaga unsur masyarakat yang memang terlibat untuk kemaslahatan orang banyak, untuk kebajikan orang banyak, untuk keselamatan orang banyak. Kita sama-sama menjaga, aspirasikan kebajikan dan doakan mereka itu dalam kondisi sehat, sehingga wabah ini segera berakhir dan mereka dapat berjumpa dengan keluarga-keluarga mereka juga. Mereka sangat merindukan. Penting untuk saling menjaga dengan bijaksana. Jaga batin dengan penuh welas asih, agar kita itu tidak jauh memiliki kemerosotan moral, melanggar moral-moral etika yang justru menjerumuskan kita pada tindakan-tindakan yang mengarahkan kita pada pelanggaran hukum, yang juga menyebabkan kita terlahir di alam-alam yang rendah. Ibu bapak dan saudara-saudara sedharma yang berbahagia, kalau kita tidak menjaga orang-orang yang juga menjadi perawat, dokter, atau mereka yang juga sakit terkena virus, kita mendoakan, kita bantu mereka. Apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Makanan, obat-obatan, alat-alat keamanan, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. 10.000, 20.000 bisa. Sebungkus nasi, sepiring nasi, segelas air minum, itu kebajikan. Itu kebajikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kita adalah orang yang tinggal di negara Indonesia. Kita memiliki sahabat, kita memiliki saudara. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Makanya Buddha bilang, ketika ada seorang biku yang sakit, lalu teman-temannya itu menjauh, jijik.
sakit cicit, semuanya menjauh. Buddha yang merawat, Buddha yang merawat. Dia masak air, memelan sampai semuanya ibu itu merasa nyaman. Lalu Buddha berpesan, dengan merawat sahabat-sahabat kalian, kalian merawat saya. Artinya apa? Bahwa kita sebagai umat Buddha peduli terhadap keselamatan orang lain. Kita sebagai umat itu benar-benar diajarkan bagaimana kita memiliki etika saling bantu-membantu. Saling bantu-membantu antara satu dengan yang lain, dengan saudara, dengan sahabat, dengan mereka yang membutuhkan. Kita diajarkan demikian. Ini sangat indah. Ini sangat indah. Mencintai mereka yang patut kita cintai dengan bijaksana, sehingga meringankan banyak beban penderitaan untuk mereka semua. Dan yang terpenting itu, apabila kita taat terhadap aturan-aturan itu, saya yakin kita akan selamat. Kalau menjadi seorang pasien, apakah itu ODP, PDP, atau sudah positif, ini jalankan apa yang menjadi perintah dari para pimpinan kita. Kenapa? Kalau kita selamat, semua yang lain juga selamat. Ada ciri-ciri orang yang sulit, pasien yang sulit, pasien yang sulit. Orang kalau sudah sulit itu berbahaya bagi banyak orang dan tidak bisa sembuh. Ia melakukan hal yang berbahaya, tidak menaati aturannya. Ini pasien yang susah. Dah DP, PDP atau positif tapi tidak mau mengikuti aturan umat Buddha, nanti ini justru bahaya. Bahaya untuk diri sendiri dan juga orang lain. Ini satu pesan Buddha. Kalau jadi pasien itu jangan melakukan apapun yang berbahaya. Apapun yang berbahaya, melanggar aturan-aturan yang berbahaya, yang bisa mengancam keselamatan sendiri dan orang lain. Kedua, tidak melakukan apa yang tidak bermanfaat hingga batas-batas yang memang sudah ditentukan. 14 hari dalam pengawal, 14 hari stay at home. Isolasi diri, ya udah isolasi diri 14 hari sampai semuanya terkondisi, merasa cukup oleh orang-orang yang memang sudah ahli, berarti kita selamat. Ini pasien yang bisa mengikuti ajaran Buddha Dharma. Lalu tidak minum obat, dikasih obat nggak mau minum obat, nggak minum obat juga mati. Hidup ini kan sudah karma, mati ya karma. Bukan begitu, itu bodoh. Cari obat, minum obat. Ia tidak secara tepat mengungkapkan gejalanya kepada perawatnya yang baik hati. Ia tidak melaporkan sesuai situasi bahwa kondisinya bertambah buruk atau bertambah baik atau tidak berubah. Enggak jujur. Tanya, kamu dari mana? Enggak, dari mana-mana. Ini beberapa kasusnya kan begitu. Enggak jujur, akhirnya orang perawat-perawatnya juga dikarantina. Harus jujur. Jujur itu salah satu cara bagaimana kita enggak usah malu-malu. Demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Keluarga yang tercinta, ayah, ibu, anak-anak, kakek, nenek, ya, itu keselamatan mereka. Jadi harus jujur mengungkapkan, oh saya pilek sudah berapa hari, saya kemarin dari mana, saya hari ini sudah mulai batuk-batuk. Ya swab, nanti kan diperiksa oleh petugas yang memang sudah di bidang, Anda itu kena virus atau tidak, kalau kena di mana harus direkomendasikan, kalau enggak kan sudah bisa pulang. Kelima, ia tidak dapat dengan sabar menahan perasaan jasmani yang muncul
yang menyakitkan, menyiksa, tajam, menusuk, mengerikan, tidak menyenangkan, melemahkan vitalitasnya. Anda juga harus punya spiritual. Spiritual itu penting. Anda harus meditasi, merenungkan, pikirannya tenang. Ya. Tujuannya apa? Buddha bilang, kalau kita itu semakin gelisah, sudah sakit, semakin gelisah, semakin parah sakitnya nanti. Semakin kacau. Kenapa? Imunnya semakin menurun. Daya tahan tubuhnya justru semakin. Makanya ketenangan batin itu penting ketika kita menghadapi kondisi yang tidak nyaman, yang menakutkan, yang mengerikan, yang menyakitkan itu tetap menjaga batin. Latihan dari sekarang. Latihan dari sekarang. Ketika kita menghadapi situasi seperti itu, kita tetap bisa menjaga batin ini. Tujuannya apa? Buddha bilang agar vitalitas kita itu tetap bagus. Sehingga kita itu akan cepat sehat. Cepat sehat, vitamin. Minum vitamin. Makanya penting Ibu Bapak, saudara-saudara sedharma, dari awal kita sebagai umat Buddha bersama-sama untuk saling bahu-membahu ya, menjalankan amanah dari pimpinan dan juga lebih cerdas di dalam dan juga lebih selektif melihat media ya. Dan juga walaupun sekalipun Anda di rumah, jangan meninggalkan sore hari puja bakti bersama keluarga, meditasi. Pagi hari bangun puja bakti bersama keluarga, meditasi. Kalau Anda bisa memberikan sharing dhamma kepada istri, anak-anak dan sebagainya, maka sharinglah di sana. Berbagi nasihat agar tetap terjaga batinnya. Sehingga apa yang akan didapatkan, rumah Anda akan menjadi rumah-rumah yang indah, yang bahagia dan diberkahi dengan banyak kemudahan. Usia panjang, kesehatan, kekuatan, ya, kebahagiaan hingga sampai kakek nenek. Kakek nenek, ya. 2020 virus lewat, masih kita bisa hidup lagi 2, 30, 40 tahun. Saat ini kita harus lebih sabar, lebih hati-hati, lebih bijaksana menjalankan hidup sampai kondisinya membaik. Sampai kapan Bante? Semoga tidak lama lagi. Apapun yang diusahakan oleh pemimpin kita, maka kita sama-sama untuk saling menjaga agar kondisi ini cepat membaik, ya. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama yang berbahagia, semoga apapun kondisinya saat ini, mari kita bersama-sama dengan merangkapkan kedua tangan, menghormat kepada Buddha, kepada Dhamma dan Sangha. Semoga kondisi wabah yang ada di dunia maupun negara Republik Indonesia segera berlalu dan kita dapat beraktivitas seperti sedia kala. Beranjali dan kita sama-sama membacakan Parita Wandana dan Tisarana Buddha Dhamma Sangha Nusati. Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Sangyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Namo Sabbe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami,
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanggang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanggang saranang gacchami. Itipiso bhagava arahang sama sambuddho. Wijacarana sampano sugato lokawitu. Anuttaro purissa dhamma sarati. Satta dewa manuksanang buddho bhagavati. Suwakato bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko eipasiko. Opanayiko apacatang wetitabo vinyuiti. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Ujupatipanno bhagavato sawaka sanggo. Nyayapatipanno bhagavato sawaka sanggo. Samicipatipanno bhagavato sawaka sanggo. Yatidang cattari purissa yugani atta purissa pukala. Esa bhagavato sawaka sanggo. Afuneyo apafuneyo dakineyo anjali karanyo. Anuttarang punyaketang okasabti. Bawanto sabba manggalang rakanto sabba dewata. Sabba buddhanupavena sadasote bawantu te. Bawanto sabba manggalang rakanto sabba dewata. Sabba dhammanupavena sadasote bawantu te. Bawanto sabba manggalang rakanto sabba dewata. Sabba sangganupavena sadasote bawantu te. Sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Selamat malam. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.